Halo, balik lagi bersama saya Karisma Rizky. Kita berada di penghujung tutorial. Kali ini kita akan mencoba menampilkan movie yang telah kita favoritkan di fragmen favorit movie. Jadi kita langsung saja kita edit DAO-nya. Kita tambahkan function baru untuk memanggil movie-movie yang ada di dalam database. Jadi kita buat query pastikan yang Android Room ya, kemudian buka kurung, kita tuliskan query-nya select bintang from favorite movie, kemudian kita buat function aja, nggak usah suspend function, get favorite movie, kemudian ini akan mereturn sebuah live data yang di dalamnya itu adalah list dari objek favorite movie. Kemudian kita kembali ke favorite movie, kita tambahkan parse label ya, karena kita akan butuh ini untuk pas kita mengirimkan datanya ke navigasi detail ya, seperti yang di remote. Jadi tambahkan anotasi parcelize dan tambahkan ini setelah serializable, tambahkan parse label. Oh ya, tambahkan juga base URL-nya. Kita copy aja dari objek movie ini. Kemudian kita tempel di sini. Setelah itu kita ke repository. Kita tambahkan function tadi di bawah sini. Function get favorite movies. Kemudian sama dengan panggil DAO-nya get favorite movie. Kemudian kita buat favorite view model ya. Kita ke package favorite, klik kanan, new, Kotlin file class. Kita buat favorite view model. Kita buat kelas favorite view model, lalu kita inject di sini dengan view model inject, constructor private var repository, kita panggil favorite movie repository, kemudian ini inherit terhadap kelas view model. Nah, kemudian kita tampung movies, jadi kita tampung si hasil fungsi tadi ke dalam variabel movies, kemudian get favorite movies. Nah, jadi movies ini live data kita akan observe di fragmennya. Namun karena kita akan menampilkan sebuah recycle view, jadi kita buat adapternya dulu. Kita ke favorite, klik kanan, buat Kotlin file class adapter ya. Jadi kita buat favorite adapter. Kita buat kelas favorite adapter. Ini inherit terhadap kelas recycler view adapter. Nah, ini untuk yang favorit ini saya nggak pakai paging karena saya rasa tidak perlu untuk database ini, karena datanya yang mungkin difavoritkan orang-orang ya datanya nggak terlalu banyak, jadi saya tidak gunakan paging di sini. Kemudian kita buat dulu view holdernya. Setiap adapter pasti punya view holder. Kita buat inner class favorite view holder. Kemudian masukkan parameternya itu binding. Masukkan item movie binding. Nah, kita gunakan item movie yang sama karena tidak ada bedanya. Kemudian ini inherit terhadap kelas recycle view holder. Kemudian masukkan argumennya itu bindingnya .root. Kemudian baru di dalamnya kita buat function bind. Kita bind favorite movie, kemudian with binding. Ini with binding ini sama dengan kurang lebih binding.apply juga sama sih, tapi saya nggak tahu persis bedanya apa, tapi saya rasa sama, tapi ikutin aja sih ini. Jadi kita panggil library glide untuk menampilkan gambar item view,
kemudian .load, masukkan base URL-nya tadi. Oh ya, pakai tanda petik 2 dulu, kemudian favorite movie base URL, kemudian favorite movie poster path. Kemudian habis itu tambahkan center crop, kemudian transition, drawable transition option with crossfade, kemudian tambahkan errornya jika error, yaitu air.drawable.ic. Ini masih merah, alt enter, IC error, kemudian into IV movie poster. Setelah itu kita panggil title-nya, kemudian teks, sebenarnya favorite movie original title, TV, binding route-nya kita tambahkan set on click listener, tapi kita buat dulu interface-nya. Kita panggil di dalam ini viewholder-nya favorite movie viewholder, kemudian kita buat variable list, atau ini kita implement dulu kelas atau fungsi-fungsinya. Ctrl A, enter. Nah, kemudian kita buat dulu variable listnya, let init var list, kemudian list favorite movie. Kemudian kita di bawah ini buat interface untuk on item click callback-nya. Kalau teman-teman belum tahu bisa lihat tutorial saya yang recycle view. On item click favorite movie. Kemudian setelah kita buat listnya, ya kita buat view-nya kali ya. Kita buat binding di sini, binding sama dengan kita panggil item movie binding. Kalau teman-teman gak nemu kelasnya bisa di rebuild atau invalidate catch dan restart. Kemudian inflate layout inflator from parent.context, parent, false. Kemudian kita return viewholder, favorite viewholder, masukkan argumennya binding. Kemudian get item count-nya kita ambil size dari listnya sama dengan list.size. Kemudian untuk onBind viewholder-nya ya kita panggil holder, kita bind list berdasarkan posisinya, ya, item berdasarkan posisinya. Setelah itu ya kita buat function untuk on item click callback-nya. Kita buat function set on item click callback. Kita buat dulu variabel untuk parameternya, var on item click callback. Nah, pastikan yang adapter ini. Kemudian on item click callback, tanda tanya sama dengan 0. Baru kita bisa pakai sebagai parameter on item click callback. Kemudian di dalamnya kita this on item click callback sama dengan on item click callback yang ada di parameter. Setelah itu kita ke favorite fragment. Kita panggil view modelnya private file view model by view models. Ini kita enter. Kita panggil favorite view model. Kemudian tambahkan tanda kurung, kemudian kita override on view created. Pokoknya kita buat binding, file binding sama dengan fragment
favorite binding .bind.view. Kemudian kita panggil adapternya sama dengan favorite adapter. Kemudian kita panggil view model, kita panggil moviesnya, kemudian observe karena ini live data. Ini panggil view life cycle ownernya, kemudian kita buka Kurawal adapter, kita set. Oh ya, saya belum buat untuk mau set listnya. Jadi kita kembali lagi ke adapter. Di bawah sini saya buat function set movie list, parameternya list dari favorite movie. Di dalamnya kita set this.list sama dengan list yang ada di parameter. Kemudian kita notify dataset change. Kita balik lagi ke favorite fragment, kemudian kita set movie list. Kita masukkan it ya di sini. Oh, ini observe-nya belum kita alt enter. Alt enternya di dalam sini ya, alt enter. Nah, maka it-nya sudah bekerja. Kemudian kita binding apply. Kita panggil recycle view movie-nya .set set has fixed size true. Kemudian kita set adapternya sama dengan adapter. Kita lihat dulu favorite fragmentnya. Oh ya, saya belum tambahkan di sini itu. Nah, ini layout managernya. Saya copy aja dari sini. Ini ke favorite fragment, kita paste di sini. Ini merah, kita alt enter aja. Kita kembali lagi ke fragment favorit. Jadi kita cukup mendeklarasikan atau menginisialisasi recycle view-nya cukup segini. Kemudian kita akan buat navigasi dari ke detailnya lah. Jadi kita ke mobile navigation. Di sini kita tarik garis, mungkin ke sini. Kita tarik ke nav details. Udah gitu aja sih. Terus kemudian kita kembali lagi ke favorite fragment. Nah, kita panggil adapter. Kita panggil set on item click callback. Kita buat objek. Kemudian objeknya yaitu favorite adapter.on item click callback. Buka Kurawal. Ini akan merah, kita enter. On item click. Nah, di dalamnya kita terjemahkan dulu dari favorite movie menjadi movie. Kita buat movie di sini. Jadi movie itu yang remote dan favorite movie itu yang lokal ya. Jadi kita panggil favorite movie.id movie. Kemudian yang keduanya itu di remote itu adalah overview. Setelah overview, poster pad. Dan yang terakhir adalah title-nya. Kemudian kita buat action sama dengan, oh ya, kita kan tadi udah ngedit navigasi ya, jadi kita harus mereboot. Kita hapus dulu ini. Kita reboot projectnya. Nah, sudah selesai reboot projectnya, kita baru buat action sama dengan kita panggil favorite fragment directions. Nah, kemudian action nav favorite to nav details, masukkan parameternya yaitu movie dan find nav controller. Kemudian navigate action. Oh ya, di adapternya saya lupa. Jadi kita ini ke fungsi bind di bawah TV movie ini. Kita panggil binding route. Kemudian set on click listener.
Kemudian panggil on item click callback, tanda tanya on item click, masukkan favorite movie. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, kita klik, kita unfavorit, maka kalau klik lagi sudah hilang ya. Bisa teman-teman coba, klik maka hilang. Nah, bisa klik ini, bakal muncul di sini. Bisa kita cari Avengers. Kita klik favorit, maka akan muncul di sini. Kalau mau ngilangin tinggal klik ini, maka akan hilang. Nah, kemudian tapi masih ada cacatnya nih. Karena ketika kita klik cari, si bottom navigasinya masih naik ya. Jadi caranya gimana biar nggak naik ini? Jadi kita ke manifest. Kemudian, nah di activity ini kita tambahkan atribut Windows of Input Mode. Kita set adjust pen. Nah, kemudian jalankan lagi. Nah, ketika kita klik search, maka bottom navigasinya tidak ikut ke atas. Nah, akhirnya kita telah menyelesaikan tutorial membuat movie app ini yang mengimplementasikan retrofit, paging, lalu roam, dan dependency injection. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf banyak tiponya tadi ya, banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Ya maklum, saya manusia. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Kita berjumpa di tutorial lainnya.